nggak pakai bedil, nggak pakai tembakan, nggak pakai pistol. Makanya saya sedih sekarang ini Indonesia ini. Zaman sudah modern kayak begini kok ujian itulah arahnya ditungguin polisi. Saya ngomong sama menteri, itu secara mental psikologis kasihan anak-anak itu. Loh anak-anak itu ketahuan guru ujian diawasi kiai ini, ngeredek terkencing-kencing nih. Lalu diawasi polisi, oh, masya Allah. Kayak polisi ini gajinya kecil, kan ngawasi aset sekolah pisan, kan mesane polisinya juga. Terus terang saja Pak, presiden yang berani menaikkan gaji polisi itu hanya Gus Dur. Sampai sekarang cuma Gus Dur. Makanya bersyukur polisi sama Gus Dur itu. Gajinya terlalu kecil, ditambahi pekerjaan kan ngawasi sekolah. Masya Allah. Mestinya yang diawasi polisi jangan santri-santri, jangan siswa sekolah. Koruptor-koruptor itu awasi polisi supaya tidak maling negara, supaya tidak susah rakyat Indonesia ini. Nggih apa nggih? Lah modern kok kayak gini, kayak modern opo iki. Jadi Wali Songo dulu mengadakan pendekatan. Wong-wong itu jajak tahlilan. Ketika ada orang meninggal dunia, hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000 hari, masyarakat animisme pada waktu itu punya keyakinan pada hari-hari itu rohnya yang meninggal akan pulang ke rumah, nengok keluarganya yang ada di rumah. Takut kalau kesurupan. Kesurupan itu apa? Kesurupan itu rohnya yang mati pulang masuk ke dalam keluarganya yang hidup. Namanya kesurupan. Itu penyakit jiwa. Ngelamun saja, yang dipikir yang mati itu rohnya itu roh jahatnya masuk di jiwanya itu, terus jadi setengah gila dia. Jadi penyakit jiwa itu. Nah kata Wali Songo, karena mereka biasanya tanggal 3, ke-7, ke-40 kumpul keluarganya, ditanya ngapain kumpul ini? Mereka cerita kami takut kesurupan Mbah. Kesurupan apa? Roh jahat yang meninggal, karena hari-hari ini biasanya mereka pulang ke rumah. Jadi kami keluarga membentengi keluarga ini kumpul semuanya hari-hari ini. Kata Mbah Wali Songo, oh kalau cuma takut tidak kesurupan, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum ngerti Islam Bu, wong Jawa riyen belum tahu Islam mereka sudah tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah kenapa kok ini melek sampai satu malam suntuk, minum minuman arak, minuman tua, sampai mabuk-mabukan? Kata Mbah Wali, kata mereka, soalnya rohnya itu baru akan pulang ke kuburan kalau terbit matahari. Karena itu kami tungguin di sini supaya kami tidak tertidur. Karena kalau kami tertidur, rohnya masuk nanti. Supaya tidak tertidur, kami melek. Supaya melek, kami minum minuman arak sambil mabuk-mabukan semalam suntuk sampai matahari terbit. Kata Mbah Wali Songo, oh kalau cuma pengen bisa melek semalam suntuk, nggak usah minum minuman arak, minum kopi saja. Karena apa? Dulu Mbah Abu Hasan Syadzili, Syekh Syadzili yang punya tarekat Syadziliyah itu pernah diuji oleh Allah. Biasanya 2/3 malam selalu zikir kepada Allah. Tiba-tiba diuji sama Allah, belum sampai 15 menit sudah tertidur. Setiap mau zikir 10 menit tertidur. Lama-lama dia sedih, Allah, apa engkau sudah tidak mau lagi mendengar suaraku menyebut asmamu ya Allah? Dosa apakah yang sedang aku lakukan ini sampai engkau tidak mendengarkan namaku, tidak mau mendengarkan suaraku ya Allah? Akhirnya dia mimpi dalam tidurnya ketemu sama gurunya. Kamu jangan mengeluh saja seperti itu.
kita ini kan terlalu jauh dengan Allah, perlu tawasul, perlu wasilah, wasilah dengan orang yang paling dekat dengan Allah. Kok begitu? Iya, karena ini kita ini kan sifatnya manusia diciptakan ini pakai lantaran semua kan. Lantaran itu lek coro Arabe wasilah. Kula niki lho teng Jakarta, teng Pondoke Kiai Solehan iki pakai lantaran kathah banget. Mulai rumah sampai airport lantaran digawa mobil. Teko airport teng Beranti digawa pesawat terbang. Teko Beranti teng jalan niku wau naik mobil lagi. Terus mudhun dicekeli arek-arek niku malah lara kabeh lenganku ya. Sampai lungguh temen iku dilantaran. Teko teng mriki niki lho lantaran. Lantaran apa dipanggil kali panitia. Dipersilakan Pak Nur Muhammad Iskandar untuk naik ke mimbar sini. Saya pikir suruh makan, ternyata suruh pegang mic lagi. Pakai lantaran mboten? Lantaran mboten? Panjenengan wau tindak mriki pakai lantaran mboten? Lantaran niku cara Arabe napa? Wasilah. Napa? Wasilah. Napa? Panjenengan ngelih, ngerti ngelih apa? Luwe langsung nyaut ya, masih pengalaman nih. Saya luwe kabeh bodan iki ini, nggak boleh lama-lama selalu apra semuanya nih. Panjenengan luwe supaya wareg gawe lantaran apa mboten? Gawe lantaran apa mboten? Lantaran apa? Mangan sego, nggih. Pakai lantaran, nggak bisa nggak pakai lantaran hidup ini. Mulane Mbah Wali Songodin ngendikaken supaya panjenengan niku saged melek minum kopi, karena kopi itu hasilnya mimpinya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Jangan minuman kerak, jangan minuman keras, itu berbahaya. Doping yang sangat membahayakan. Saraf-saraf kemanusiaannya akan hilang karena itu gak sadar dia nanti. Lah terus pakai apa? Pakai kopi, karena Abu Hasan Asyadzili ketika dia diuji oleh Allah, dia kemudian mimpi ketemu gurunya. Kata gurunya, kamu ini kan terlalu jauh dengan Allah, jangan langsung kepada Allah, sombong kamu. Jadi kalau ada orang tidak mau pakai wasilah hidupnya, langsung direct kepada Allah, direct kepada Allah, nggak mau wasilah para ulama, nggak mau wasilah para wali, para anbiya, itu namanya orang sombong, sok bersih. Kan lantaran ribut, lantaran pakai Nabi Muhammad. Lah terus caranya bagaimana? Ketemu dulu sama Nabi Muhammad. Supaya ketemu bagaimana? Nah ini ada sholawat yang keluar, satu-satunya sholawat. Sholawat tak donya niki ribuan sholawat, tapi satu-satunya sholawat yang keluar dari mulut Rasulullah niki sholawati. Panjenengan derek sami-sami nggih. Mungkin insyaallah panjenengan lek sering maca niki malam-malam mimpi ketemu Nabi Muhammad. Amin. Lek mimpi ketemu Nabi Muhammad, panjenengan berarti sedang ditatangi oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad. Sampai ditekani Kiai Solehan pun seneng napa ditekani Nabi Muhammad, masya Allah. Dan kalau orang mimpi ketemu Nabi Muhammad itu pasti Nabi Muhammad. Mengapa? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menyerupai dengan Nabi. Jadi nampak panjenengan maca niki terus mungkin dalam mimpi ketemu Nabi Muhammad, berarti niku panjenengan ditekani Nabi betul. Alhamdulillahirabbil. Tapi nanti malam panjenengan mimpi ketemu saya, mungkin kuntilanak itu. Gua derek bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pengen ketemu kali Nabi, maca bareng-bareng kali kula nggih. Syukur lek bal iki panjenengan iso apal. Lek panjenengan wiritaken terus-menerus dipastikan insyaallah Nabi hadir ke panjenengan. Wes sakniki ribuan orang baca niki.
Insyaallah Nabi hadir hari ini mengenali panjenengan, nanti malang rawuh tengah sari panjenengan. Amin. Ya Rabbal lan wong lek mimpi ketu Nabi Muhammad niku insyaallah urusan akhirat donyane dipermudah dening Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Niku diwaca telung bengi berikutnya betul Nabi rawuh teng Abu Hasan Asyadzili. Ngendikane Nabi, ojo susah, kowe iki sedang disayang sama Allah. Umpama seliramu ra diuji ngantuk mau, mungkin seliramu ra ketemu aku, kata Nabi. Gara-gara kowe ngantuk ketemu gurumu kasih ijazah itu, akhirnya kamu ketemu saya malam ini. Jadi naik pangkat, dan malam ini saya akan kasih obat. Ini obat supaya kamu tidak gampang ngantuan. Tawai obat biji-bijian. Biji-bijian, begitu terbangun ternyata ada biji betul. Biji-bijian apa namanya, tumbuh-tumbuhan yang kemudian sekarang disebut kopi, ada 9 biji. Mulane tiang Maghribi, tiang Maroko niku lek mau minum kopi itu hadiah Fatihah. Dumateng sinten? Wasilah dumateng penemu kopi itu, namanya Syekh Abu Hasan Asyadzili. Itu awalnya saya agak meragukan cerita ini, tetapi ternyata dalam khazanah di televisi kemarin disebutkan dalam cerita yang sama. Jadi Maroko itu orang kalau minum kopi hadiah Fatihah dulu, Pak, supaya sadar itu yang berjasa dulu. Dan itu obat, karena obat lek panjenengan pergi ke Arab, ke Afrika, ke Amerika, nggak ada orang minum kopi pakai gelas gede, nggak ada. Gelasnya kecil-kecil, nggak pakai gula, minumnya sedikit saja. Namanya juga obat. Lah ini orang Jawa minum kopi 6 gelas, langsung mati itu Mbah Surip itu. Tak gendong kemana-mana, itu kan 6 gelas kopi langsung meninggal dia kan. Itu israf. Minum kopi itu sedikit saja, ini kebesaran ini. Ya ini, kegedean ini. Tidak usah pakai gula. Gula itu yang menjadi penyakit. Bu, rahasia jangan ngomong-ngomong ya. Lek bapak anak pengen kuat, bapak anak-anak pengen kuat, kenceng terus minum kopi. Ini nggak usah pakai gula, dikit saja rutin. Pagi
malam menjelang tidur dikit saja. Wah, jos ya. Nggak usah maerot, nggak usah udah. Penting itu. Nah, kalau bapaknya lemes, anaknya lemes terus nanti. Supaya anaknya semangat, ngapalin alfiah kuat, ngapalin Quran kuat, bapaknya kudu kuat. Caranya bagaimana? Minum kopi sedikit saja, nggak usah pakai gula. Bon, untuk ilmu tajaran ya, untuk ilmu nabatan, nggarai kopi larang lek kopi kata-kata gitu nih, ini gue israf nih, sedikit aja kopi itu. Nah, jados, makanya kalau ngaji siang-siang begini mesti panitia menyediakan kopi di masjid untuk jamaah ini. Ya, tadi sudah minum kopi belum? Belum. Kasihan kalau nyediakan kopi berapa orang nih, kasihan Kiai Soleh kan bisa jual musola nanti itu ya. Nah, jados Kiai Abu Hasan Asyadzili itu mewariskan ini, maka Wali Songo bilang, kalau kalian cuma pengen bisa begadang semalam, minum kopi, tapi jangan pakai gula. Dijak zikir mereka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholawat dumateng Nabi. Mengapa wasilah? Supaya Nabi memintakan kebutuhan kita. Enten sholawat sing teko malaikat Jibril, jenenge sholawat Jibril niku unine sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kula dijazai kalih kiai kula, kalih Kiai Makrus nggih. Kiai ini banyak kiai-kiai di sini. Kata Kiai Makrus, Nur kowe tak kon berjuang ning Jakarta. Nggih Kiai, tapi kudu ngerti Jakarta setane gede-gede. Kalau di kampung setannya kelas kopral, di Jakarta setannya kelas jenderal. Nggih Kiai, tapi kamu nggak usah khawatir. Ini ijazah untuk anak-anak santri yang baru khataman nih. Nanti kamu wiridkan sallallahu ala Muhammad. Wali Songo itu bisa berhasil mengislamkan bangsa Indonesia dengan cara damai, dengan cara yang santun, dengan akhlak yang mulia. Dan dari ini seluruh dunia mereka terkagum-kagum dengan Indonesia. Mengapa? Karena santunnya Islam di Indonesia, karena rahmatan lil alamin Islam Indonesia. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin mencoreng wajah Indonesia, yaitu kelompok yang kemudian mengatakan seakan-akan takbir itu untuk kekerasan. Allahu Akbar bakar toko, Allahu Akbar bakar pabrik. Di Makassar itu ada mahasiswa ngaku Islam, nggak pernah ngaji dia, cuma ngaku Islam saja. Demo polisi pakai Allahu Akbar, padahal polisinya yo Islam. Begitu polisi di demo pakai Allahu Akbar, terus jengkel polisinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Perlu diketahui, semua itu terjadi mengapa? Ada kelompok-kelompok yang tidak senang kalau Islam Indonesia berkembang terus. Bukan itu saja, ada kelompok yang ngaku Islam tetapi sejatinya bukan Islam. Dan untuk itu biasanya terjadi di kampung-kampung. Saya pernah di Kalimantan Barat, di tempat transmigrasi, kampung udah lama, yang dikirim ke sana orang Kerawang, NU semuanya. Sampai di sana Pak, fahamnya dirubah oleh orang-orang ini. Mereka tidak akan dikasih Quran, tidak akan dikasih sajadah, tidak dikasih beras kalau mereka masih menyelenggarakan peringatan Maulid. Mengapa? Mereka anggap peringatan Maulid itu adalah bid'ah, masuk neraka. Alasannya bid'ah, alasan agama. Tapi sebenarnya perlu ibu tahu bahwa Maulid itu senjata yang dipakai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga peperangan kekerasan bisa berhenti dengan damai dan akhirnya Kristen masuk Islam. Mengapa? Karena peringatan Maulid. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang anti peringatan Maulid, anti peringatan Isra Mi'raj, jangan-jangan itu antek-antek Yahudi yang ingin membonsai Islam di Indonesia ini. Maka hati-hati. Di tengah-tengah maraknya Islam-Islam yang sesat,
Ini Pak polisi supaya tahu, Pak tentara juga supaya tahu, karena mereka juga ikut bertanggung jawab, karena itu menurut keamanan juga itu. Bahwa ukuran sesat atau tidak sederhana saja sebenarnya. Imam Syafi'i sudah merumuskan, wa fi usulid dini dzal wajhum tana idz fi tatwibun li arbabil bidah. Yang pertama, Islam itu kalau sesat ngajinya tidak terbuka Pak polisi. Jadi kalau ada kelompok di tempat-tempat yang jauh seperti ini, jauh dari kekuasaan, kok ada ngaji gelap-gelapan, ngaji tertutup, pakai beat-beat, itu ada indikasi sesat. Ada indikasi akan membentuk masyarakat ekstrim yang akan melukai Islam di Indonesia ini. Yang kedua, kalau ajaran yang diberikan itu tidak sesuai dengan rukun iman yang ada, Allahnya berbeda, nabinya berbeda, Qurannya berbeda, qada qadarnya berbeda, itu sesat. Tapi kalau perbedaan itu di luar rukun iman, masih ditolerir. Makanya saya pernah memberikan doktrin kepada Presiden SBY tentang Ahmadiyah. Saya bawa kitabnya, Tazkirah, kitab mereka. Saya nyatakan ini sebagai Islam yang sesat, ngaku Islam tapi bukan Islam sebenarnya. Faqad irtadda, karena dia telah melanggar rukun iman. Buktinya apa? Kita ini nabinya siapa? Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Lah kok ini nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Ini Mirza Ghulam Ahmad lahirnya di India. Di India itu bukan tempat nabi, tempat orang jual martabak. Kitabnya bukan Al-Quran. Kitab panjenengan apa? Napa? Al-Quran. Tapi kitabnya mereka bukan Al-Quran, Tazkirah. Saya punya kitab aslinya, saya baca di depan Presiden, 800 ayat Al-Quran lebih dirubah sama Mirza Ghulam Ahmad, dirubah dari aslinya satu-satu. Maka Presiden geleng-geleng dia. Saya nggak pernah tahu Kiai. Saya bilang jangan Pak Presiden, Kiai saja banyak yang nggak tahu ini Pak.